Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi teman-teman dan juga Bapak dosen yang sudah melihat presentasi yang akan saya sampaikan habis ini. Jadi, perkenalkan dulu, nama saya Hasya Haji Maksada Siandaru dengan NIM 187241019. Dan juga kepada Bapak dosen yang saya hormati, yaitu Bapak Dr. Rimuljo Hendardi SSI MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran mesin pada kelas I2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah presentasi, yaitu yang menjelaskan tentang rangkuman sebuah artikel yang menggunakan Cummins method untuk menyelesaikan suatu permasalahannya. Dan di sini saya sudah menemukan jurnal tersebut dengan judul An Improved Cummins Clustering Algorithm Towards an Efficient Educational and Economical Data Modeling. Gitu. Baik, biar tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke bagian presentasinya. Di sini masuk ke bagian daftar isi terlebih dahulu. Di sini daftar isinya terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dataset, metode, perhitungan, dan juga hasil, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Begitu. Kita masuk bagian yang pertama dulu, yaitu pendahuluan. Jadi membahas tentang jurnal itu, membahas tentang apa sih, penelitiannya tentang apa, metodenya bagaimana, dan tujuan hasil akhirnya itu bagaimana. Nah, di sini dijelaskan bahwa pendidikan merupakan pilar pembangunan berkelanjutan yang krusial bagi pengentasan kemiskinan, namun kemajuannya masih rentan terhadap krisis global seperti pandemi COVID-19 gitu. Meskipun suatu negara kaya akan bersumber daya alam, akses pendidikan yang baik tidak akan menjamin tanpa kualitas sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengolahnya. Dan penelitian ini untuk memanfaatkan data World Bank dan algoritma unsupervised Cummins dengan K2 dan juga K3 untuk memetakan akses pendidikan global secara lebih akurat dibandingkan metode pemeringkatan konvensional. Dengan mengintegrasikan seleksi variabel dan uji statistik, studi ini bertujuan mengidentifikasikan kelompok negara berisiko tinggi guna mendukung kebijakan yang selaras dengan sasaran pembangunan berkelanjutan atau SDGs, seperti itu. Lalu kita masuk ke rumusan masalah yang ada di jurnal ini, yaitu rumusan masalahnya tentang pengaruh ketimpangan sosial dan ekonomi terhadap pendidikan. Jadi, bagaimana sih dampak tantangan ekonomi, kemiskinan, dan juga ketimpangan sosial terhadap kualitas serta hasil akademik di berbagai negara. Seperti itu. Lalu tujuan penelitiannya itu untuk mengidentifikasikan klaster negara, untuk mengelompokkan negara-negara ke dalam klaster yang berbeda berdasarkan kemiringan tingkat akses pendidikan dan juga faktor ekonomi. Lalu di sini kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu datasetnya. Dataset yang digunakan di sini yaitu bersumber utama dari situs resmi World Bank sendiri, dan si peneliti itu awalnya memilih 60 variabel yang dianggap relevan untuk studi kasus ini. Dan juga si dataset ini itu mencakup informasi dari 217 negara yang mewakili berbagai kategori, termasuk negara maju, berkembang, miskin, hingga negara yang terpinggirkan. Dan rentan waktu penelitian ini itu mencakup periode 20 tahun dari 2001 hingga 2020 gitu. Jadi udah 6 tahun yang lalu lah ya. Terus untuk selanjutnya itu kita masuk ke sebuah proses pembersihan data. Setelah kita menemukan data apa yang mau kita olah, kita harus membersihkan dulu sebelum kita olah menggunakan metode Cummins. Nah, di pembersihan data ini itu banyak nilai yang hilang atau missing values, dan disebabkan oleh negara-negara yang tidak melaporkan data atau tidak adanya catatan transaksi dengan World Bank itu sendiri. Terus si peneliti juga menghapus fitur yang memiliki lebih dari 50% nilai yang hilang. Terus juga untuk sisa nilai yang hilang lainnya itu digunakan teknik imputasi. Teknik imputasi itu mengganti nilai yang kosong tersebut dengan nilai rata-rata dari fitur yang bersangkutan, seperti itu. Terus karena kita udah menemukan datanya, udah kita bersihin juga datanya, kita melihat si komposisi akhir dari data ini tadi. Tadi kan awalnya datanya itu terdiri dari 60 variabel dari 217 negara. Nah, dataset akhirnya itu yang siap diolah gitu ya, terdiri dari 217 negara tetap, tapi hanya 25 variabel yang bisa lolos untuk diolah menjadi apa ya, yang sudah datanya itu sudah bersih seperti itu. Nah, variabel tersebut itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada yang kategori pendidikan dan juga ada kategori ekonomi. Nah, di kategori pendidikan ini ada 13 variabel dan di kategori ekonomi itu ada 12 variabel. Nah,
Untuk indikator pendidikan sendiri itu meliputi usia, pendaftaran sekolah, rasio siswa per kelas, hingga tingkat literasi. Dan indikator ekonominya itu meliputi si tingkat pengangguran, PDB atau GDP, inflasi, hingga angka kemiskinan. Seperti yang di sebelah kanan itu terlihat jelas tentang si tabel pendidikan dan juga si tabel ekonomi. Seperti itu. Kita lanjut ke analisis korelasinya. Jadi di sini itu si peneliti itu memperhitungkan gitu, sebesar apa sih korelasi antara variabel pendidikan dan juga variabel ekonomi ini terhadap suatu pendidikan di sebuah negara, seperti itu. Nah, dan menghasilkan sebuah variabel pendidikan itu menunjukkan korelasi yang sangat tinggi antara seluruh variabel. Hal ini menandakan data tersebut itu reliable dan memiliki distribusi yang serupa. Dan variabel ekonomi itu secara keseluruhan tidak menunjukkan korelasi yang kuat, namun ada hubungan spesifik yang sangat penting gitu. Terus kita masuk ke seleksi fitur. Jadi sini itu fitur-fitur yang tadi dari 13 variabel di data pendidikan itu diseleksi lagi fiturnya menggunakan fitur PCA gitu. Dan di data pendidikan itu berfokus pada dua komponen utama, yaitu F1 dan juga F2. F1 itu menjelaskan hampir 61% varians yang mencakup tingkat literasi serta anak tidak sekolah. Dan F2 itu menjelaskan 10,4% varians yang mencakup rasio pendaftaran serta rasio gender. Lalu untuk selanjutnya itu untuk bagian di bagian kategori ekonomi. Di sini itu ada seleksi fitur PCA juga, menggunakan seleksi fitur PCA. Untuk data ekonominya itu berfokus pada 4 komponen F1 sampai F4, yang dimana variabelnya itu mencakup indeks Gini, tingkat pengangguran, pertumbuhan PDB, hingga tabungan domestik bruto, seperti itu. Lalu kita lanjut dan memasuki bagian yang sangat-sangat penting di sini yang menjadi tujuan utama dari jurnal ini, yaitu menggunakan algoritma K-means untuk menyelesaikan suatu pemetaan di mana sih di suatu negara mana aja sih si pendidikan ini tuh agak kurang optimal, seperti itu. Nah, setelah fiturnya itu terpilih, peneliti itu menerapkan algoritma K-means untuk mengelompokkan negara-negara tersebut dengan beberapa konsep. Konsep pertama itu unsupervised learning gitu, dimana algoritma ini bekerja mencari pola atau klaster dalam data tanpa panduan manusia secara eksplisit. Terus yang kedua itu mekanisme kerja dari K-means itu sendiri, yaitu membagi titik data ke dalam K-cluster, dimana setiap titik dimasukkan ke dalam cluster yang paling dekat dengan data-datanya. Dan K-cluster ini nanti itu bakal dihitung lagi dengan menggunakan suatu konsep dan suatu metode tertentu gitu. Terus yang kedua itu rumus objektif. Penelitian itu menggunakan fungsi untuk meminimalkan jumlah kuadrat jarak di setiap klasternya, seperti itu. Nah, ini tadi yang saya bahas, yaitu penentuan jumlah klasternya itu nggak sembarang aja si penelitiannya ini, tapi menggunakan namanya elbow method gitu. Si peneliti ini menggunakan elbow method ini untuk menganalisis tingkat distorsi dari sebuah variabel. Nah, dari grafik yang dihasilkan seperti yang digambar di sebelah kanan ini, itu titik di mana distorsi mulai turun secara signifikan itu berada di angka 2 dan juga di angka 3, seperti itu. Dan oleh karena itu peneliti memutuskan untuk menguji kedua opsi tersebut, K2 dan juga K3, seperti itu. Jadi memilih K-nya itu di K2 dan juga K3 karena menurunnya itu sangat signifikan, seperti itu. Lalu untuk analisis kasus K2-nya sendiri itu dihasilkan uji coba pertama dilakukan untuk mengidentifikasikan negara-negara dengan tingkat anak tidak sekolah, unschooling yang sangat tinggi, di mana hasil pemetaan spasialnya ini negara-negara di Afrika Tengah dan beberapa Asia Tengah membentuk klaster sendiri yang memiliki akses pendidikan yang sangat terbatas. Jadi Afrika Tengah yang warnanya merah-merah itu dan juga Asia Tengah itu memiliki akses pendidikan yang sangat terbatas. Dengan karakteristik itu, klaster ini memiliki tingkat literasi dan pendaftaran sekolah yang sangat rendah, serta rasio perempuan ke laki-laki yang lebih kecil dalam pendidikan. Dan ada kelemahan yang dimiliki dari analisis kasus K2 ini, yaitu pada K2 ini faktor ekonomi seperti kesehatan ekonomi secara umum tidak terlalu membedakan kedua kelompok tersebut, kecuali untuk variabel pengangguran dan tabungan bruto. Nah, kita masuk analisis kasus K3-nya. Di sini didapatkan hasil berupa peneliti menemukan bahwa pengelompokan menjadi 3 klaster itu memberikan hasil diskriminasi yang lebih baik untuk sampel mereka. Nah, pembedaan utamanya itu berbeda dengan kasus sebelumnya yang menggunakan klaster K2. Di sini yang pada klaster K3 itu data ekonomi memainkan peran krusial dalam membedakan antar klaster.
Dan ada profil klasternya juga, profil klaster 0, 1, dan 2. 0 itu untuk warna ungu, profil klaster 1 itu untuk warna hijau, dan untuk yang klaster 2 itu yang warna merah. Jadi 0 itu ungu, 1 itu hijau, dan 2 itu yang merah. Nah, itu memiliki untuk klaster 0 dan 2, berarti yang ungu dan juga yang merah, itu memiliki tingkat anak tidak sekolah yang lebih tinggi dan tingkat literasi yang lebih rendah, seperti itu. Jadi yang ungu-ungu di bagian Afrika dan juga di bagian Amerika Latin itu memiliki tingkat literasi yang lebih rendah dibandingkan yang warna hijau-hijau. Tapi ekonomi pada klaster 1 dan 2, berarti ekonomi pada warna hijau dan juga warna merah itu menonjol karena memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah namun pertumbuhan PDB yang signifikan, yang mengidentifikasikan kebutuhan pembiayaan yang besar, seperti itu. Dan peneliti menyimpulkan bahwa klasifikasi dengan 3 klaster ini lebih realistis dan dapat diterima oleh penggambaran kondisi global. Dan kita sampai pada hasil akhir dari jurnal ini sendiri, yaitu peneliti ini menyimpulkan bahwa akses pendidikan global itu merupakan permasalahan kompleks yang sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi dan kondisi geopolitik suatu negara. Melalui pemanfaatan algoritma Cummins dengan 3 klaster itu, peneliti berhasil mengidentifikasikan kelompok negara berisiko tinggi yang akses pendidikannya terhambat oleh konflik bersenjata, warisan kolonialisme, serta disparitas gender dan geografis yang mendalam. Hasil validasi statistik menjelaskan bahwa kesehatan ekonomi suatu negara berbanding lurus dengan prioritas pendidikannya, sehingga diperlukan sebuah pendekatan komprehensif dari organisasi internasional seperti UNESCO dan UNICEF yang menggabungkan kebijakan berbasis data dengan studi lapangan guna memastikan pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh anak di dunia. Jadi seperti itu, dan kita sudah masuk di bagian akhir. Mungkin itu saja presentasi tentang jurnal menggunakan metode Cummins ini dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah perbuatan, mohon untuk dimaafkan. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.